Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan memperkenalkan dua alat kimia analisis yaitu FTIR dan Particle Size Analyzer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Putri Lestari dengan NIM belakang 038. Saya Maritza Putri dengan NIM belakang 092. Saya Zola Varian Muhammad dengan NIM belakang 066. Saya Herlinda Tahaningrum dengan NIM 014. Saya Fania Nanta dengan NIM belakang 20. Saksikan video kami berikut ini. Halo teman-teman semuanya, sekarang kami ada di lab anorganik. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan dua alat instrumen di lab anorganik. Yang pertama yaitu Particle Size Analyzer. Dan yang kedua yaitu FTIR. Sebelumnya, kalian semua udah tahu belum sih Particle Size Analyzer itu apa? Dan kalian sudah tahu belum FTIR itu apa? Yuk, saksikan video berikut ini. Particle Size Analyzer adalah alat instrumen yang digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel. Atau dengan kata lain, kita dapat mengukur seberapa banyak dan seberapa besar ukuran partikel yang terdapat pada sampel. Baiklah, di sini ada pun prinsip kerja dari Particle Size Analyzer. Particle Size Analyzer menggunakan laser diffraction sebagai sumber cahaya. Kemudian, partikel-partikel akan melewati berkas sinar laser dan cahayanya akan dihamburkan oleh partikel-partikel tersebut. Intensitas cahaya yang dihamburkan ini akan dianalisis oleh komputer sebagai hasil distribusi ukuran partikel. Jadi, alat PSA atau Particle Size Analyzer itu memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada unit dispersi. Unit dispersi ini memiliki fungsi untuk mendispersikan sampel agar partikelnya itu tidak menggumpal. Lalu, yang kedua ada sumber cahaya atau laser. Sumber cahaya atau laser ini akan menghasilkan sinar untuk mendeteksi ukuran partikel melalui prinsip hamburan cahaya. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini akan menangkap sinar hamburan dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik. Selanjutnya ada komputer dan perangkat lunak analisis yang dimana gunanya untuk memproses data dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik atau distribusi ukuran partikel. Selanjutnya ada Horiba SZ100 untuk Windows yang dimana ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk menganalisis menggunakan alat PSA. Lalu yang paling terakhir adalah sel pengukur atau kuvet, yang dimana ini merupakan suatu tempat sampel yang ditempatkan untuk dianalisis. Nah, PSA ini memiliki perbedaan dengan UV vis yang dimana untuk kuvet pada PSA itu memiliki keempat sisi yang bening, sedangkan untuk kuvet UV vis itu 2 sisi bening dan 2 sisi buram. Iya. Programnya SZ100. Tuh. Alvia. Terus karbon aktif.
argon aktif ya. Jadi kita tuliskan hanya senyawa aktifnya saja. Nanti yang mengukur alatnya. Jadi kan dikasih metodenya. Terus ini kalau argon aktif, sampel listnya kita harus milih karbon. Belum ada, ya belum bisa, harus mencari sudah ada karbon. Jadi refraktif indeks sampel yang kita mau diukur harus tahu. Ini yang sudah terdaftar, yang sudah alat ini mengukur itu sudah ada di sini, ini semua. Kita milih salah satu. Kalau belum ada, berarti harus mencari dari jurnal atau dari Google atau dari mana supaya memasukkan angka refraktif indeks. Oh, itu dari jurnal. Dari jurnal. Kalau sampelnya sudah pernah diukur di alat ini, biasanya sudah ada datanya kesimpan. Tapi kalau belum pernah, harus mencari. Ini kalaupun sudah ada, kita Manfaat dari PSA yaitu yang pertama, PSA digunakan untuk menganalisis ukuran partikel dalam berbagai bahan, seperti bubuk, emulsi, atau suspensi dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, PSA dapat membantu memastikan bahan memiliki ukuran partikel yang tepat untuk mencapai sifat fisik dan kimia yang diinginkan. Yang ketiga, PSA dapat menginformasikan distribusi ukuran partikel sehingga dapat dipastikan konsistensi dan kualitas produk akhirnya. Jadi, FTIR merupakan suatu kepanjangan dari Fourier Transform Infrared yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi komposisi kimia dalam suatu sampel yang didasarkan pada serapan inframerah. Struktur alat FTIR di mana terdiri dari beberapa bagian utama yang bekerja sama untuk menghasilkan spektrum inframerah. Yang pertama, sumber sinar inframerah, di mana sumber cahaya inframerah yang umumnya digunakan adalah lampu pijar yang memancarkan spektrum inframerah yang luas. Yang kedua, interferometer, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama, cermin tetap, yang akan memantulkan sinar inframerah secara langsung. Yang kedua, cermin bergerak, yang akan memantulkan sinar inframerah melalui jalur yang berbeda. Ketiga, pemisah sinar, di mana pemisah sinar ini akan membagi sinar inframerah menjadi 2 berkas yang sama. Yang keempat, cermin berkompensasi. Cermin ini akan memastikan bahwa kedua berkas cahaya melewati jalur yang sama panjangnya. Yang keempat, detektor, di mana terdiri dari 2 detektor, yaitu piroelektrik dan fotokonduktor. Keduanya akan mengubah energi panas inframerah menjadi sinyal listrik. Yang kelima, sistem pengolahan data menggunakan komputer ataupun perangkat lunak untuk menganalisis spektrum FTIR yang telah dihasilkan.
Untuk selanjutnya adalah manfaat dari FTIR. Untuk manfaat dari FTIR ini sendiri, yang pertama, FTIR digunakan untuk menganalisis suatu senyawa dengan menggunakan gugus fungsionalnya. Kemudian yang kedua, FTIR ini dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Kemudian yang ketiga, FTIR ini jauh lebih cepat dan juga lebih efisien. Kemudian yang keempat, FTIR ini merupakan suatu metode non-destruktif, yang mana dengan menggunakan metode ini, dia sampel yang digunakan bisa digunakan kembali. Kemudian yang kelima, FTIR ini dapat dilakukan dengan pengujian berbagai material, baik itu secara padatan, cairan, dan juga gas. Secara keseluruhan, FTIR bukan hanya digunakan sebagai alat untuk analisis kimia, tetapi juga digunakan dalam berbagai bidang untuk keberlanjutan dengan cara meminimalkan dampak produk lingkungan dan juga mendukung praktik yang ramah lingkungan. Baik, di sini ada pun salah satu pengaplikasian dari karakterisasi menggunakan particle size analyzer. Particle size analyzer ini ketika sebelum dianalisis harus terlebih dahulu disonikator ketika sampel tidak dalam bentuk koloid. Jadi sampelnya itu harus dalam bentuk koloid, dan ketika dalam bentuk larutan harus dikoloidkan terlebih dahulu menggunakan sonikator. Kemudian untuk particle size analyzer ini untuk mengetahui ukuran partikel dari suatu sampel dan untuk mengetahui polydispersity index atau distribusi ukuran partikelnya. Semakin seragam ukuran partikelnya, semakin baik hasil dari sintesisnya. Nah, untuk salah satu aplikasinya ini yaitu sintesis nanopartikel perak termodifikasi kitosan dengan bioreduktor, yaitu ekstrak daun kemangi, dan diuji aktivitasnya sebagai antibakteri. Untuk bioreduktor ini dari ekstrak daun kemangi, yang dimana bioreduktor ini akan mereduksi dari larutan prekursor Ag nanopartikel, yaitu berupa AgNO3, yang dimana ketika direduksi AgNO3 ini akan menjadi Ag0 yang tidak bermuatan, sehingga akan menjadi bentuk logamnya. Nah, untuk dalam sintesis ini menggunakan prekursor AgNO3 dengan bioreduktor, yaitu ekstrak daun kemangi, yang dimana ekstrak daun kemangi ini dulu diekstraksi menggunakan distilasi uap, yang nantinya hasilnya itu terlebih dahulu didinginkan, kemudian disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan ampasnya. Kemudian filtratnya itu yang nanti akan digunakan sebagai bioreduktornya. Nah, untuk itu, untuk sintesis Ag nanopartikel ini nantinya ada bentuk Ag nanopartikel yang pertama dan kedua. Yang membedakan adalah ini merupakan rasio volume dari AgNO3-nya dan dari ekstrak daun kemanginya, yang dimana untuk yang AgNP1 itu dia AgNO3-nya itu sebanyak 35 mili, dan untuk bioreduktornya itu sebanyak 20 mili, dan untuk yang AgNP2 ini untuk volumenya dia sebanyak 45 mili, dan untuk bioreduktornya itu dia sebanyak 30 mili. Nah, dari hasil tersebut kemudian dikarakterisasi menggunakan PSA, yang dimana kita melihat terlebih dahulu output dari data PSA ini, dia berupa puncak berbentuk segi panjang yang banyak, dimana ini menunjukkan bahwa yang sumbu X-nya itu diameter, sumbu Y-nya itu dari frekuensinya, yang dimana terlihat ada beberapa partikel yang tidak seragam atau tidak menunjukkan diameter yang sama. Dari terlihat bahwa ada beberapa partikel yang menunjukkan ukuran di bawah 100 nanometer dan
di atas 100 nanometer, tapi ketika nanti output datanya itu dia akan menangkap pada kisaran berapa partikel tersebut memiliki ukurannya. Jadi kalau misalkan dia pada di bawah 100 itu dia sedikit, dia tidak terdeteksi. Nah, untuk polidispersitasnya itu cukup baik karena memiliki angka di atas 0,1. Itu menunjukkan bahwa distribusi ukuran partikelnya itu bagus. Kemudian pada AGNP1 pada hari pertama itu memiliki ukuran partikel sebesar 670,7 dengan rata-rata ukuran partikel 0,3. Jadi untuk polidispersitasnya itu dilihat dari frekuensinya, seberapa banyak keseragaman dari partikel tersebut. Semakin besar frekuensinya berarti pada ukuran 600, misalkan 600 tersebut itu berarti frekuensinya semakin tinggi, berarti semakin terdistribusi merata ukuran partikelnya. Nah, kemudian untuk ukuran partikel yang lainnya bisa terlihat dalam layar. Dan untuk AGNP2 di sini semakin dia waktu pembentukan nukleasi terhadap kitosannya itu semakin lama, dia menunjukkan ukuran partikel yang semakin kecil. Yang semakin besar. Ketika dia nukleasinya itu semakin dalam waktu yang semakin sedikit, dia menunjukkan ukuran partikel yang semakin kecil. Kemudian untuk sintesis nanopartikel ini menggunakan prinsip green chemistry karena menggunakan bioreduktor berupa bahan-bahan alam. Selanjutnya untuk jurnal berikutnya yaitu Green Synthesis Nanoparticle AG juga, tapi menggunakan bioreduktor berupa daun cembung yang dimana peneliti ini menggunakan dua perbandingan yaitu AG dengan AgNO3 dengan larutan 1 milimolar dan AgNO3 dengan larutan 2 milimolar. Terlihat pada gambar bahwa pada ukuran pada AgNO3 1 milimolar itu menunjukkan ukuran partikel 40,5 nanometer yang dimana menunjukkan frekuensi yang tinggi, yang dimana ini distribusi ukuran partikelnya itu baik karena semakin banyak partikel-partikel dengan ukuran tersebut. Kemudian pada AgNO3 2 milimolar itu dengan frekuensi hampir 100%. Jadi pada ukuran 59,6 nanometer itu memiliki frekuensi 100% yang tandanya distribusi ukuran partikel itu sangatlah baik, lebih baik dari AgNO3 pada konsentrasi 1 milimolar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada analisis PSA dengan jurnal analisis ukuran partikel nanopartikel perak, di mana PSA untuk menentukan distribusi ukuran partikel nanopartikel perak dengan pola difusi cahaya partikel dalam larutan untuk memastikan kualitas dan efektivitas nanopartikel perak dalam aplikasi selanjutnya. Pada hasil yang didapatkan, ukuran partikel nanopartikel perak rata-rata 44 nanometer dengan rentang distribusi 31-63 nanometer. Distribusi ukuran yang sempit mengindikasikan proses sintesis yang terkontrol dan menghasilkan partikel yang seragam. Pada ukuran partikel 44 nanometer, yang relatif kecil memudahkan penetrasi dinding sel mikroba sehingga meningkatkan efektivitas antimikroba. Pada analisis PSA ini memiliki keunggulan dan keterbatasan, di mana keunggulannya pengukuran sampel ini akan akurat dan cepat tanpa merusak sampel. Cocok untuk menentukan distribusi ukuran partikel dalam larutan sehingga mendukung penelitian yang membutuhkan presisi tinggi.
Namun pada keterbatasannya sulit untuk mengukur larutan yang keruh atau dengan pengotor. Hanya memberikan data ukuran partikel tanpa informasi detail dengan morfologinya. Sehingga konsentrasi partikel pada sampel harus optimal untuk hasil yang valid. Pada analisis FTIR senyawa triterpenoid dari ekstrak etanol daun jeruju, di sini mengidentifikasi gugus fungsi dari struktur senyawa triterpenoid yang diisolasi dari ekstrak etanol daun jeruju menggunakan FTIR, di mana pada hasil penelitiannya pada pita serapan pada 3.321,96 cm mengindikasikan adanya gugus hidroksi yang terikat pada atom karbon. Lalu pada pita serapan 2.954,92 cm menunjukkan vibrasi peregangan CH pada gugus alkil, khususnya yang bersifat siklik, dengan ketajaman dan intensitas yang kuat menunjukkan jumlah gugus CH yang signifikan. Pada pita serapan 1.661,16 cm mengidentifikasikan adanya ikatan rangkap karbon yang bersifat siklik. Ini menunjukkan dugaannya adanya struktur cincin dalam senyawa tersebut. Lalu diketahui pada puncak serapan 1447,93 cm dan 1378,11 cm menunjukkan vibrasi bending atau tekuk, di mana C dengan H pada gugus metil yang terikat pada karbon quaterner dan keberadaannya merupakan ciri khas senyawa triterpenoid. Lalu pada pita serapan 1050,54 cm mengidentifikasikan adanya vibrasi peregangan C dengan O, di mana ini berasal dari gugus alkohol atau ether. Nah, dengan begitu mengingat adanya puncak OH yang kuat kemungkinan besar berasal dari gugus alkohol. Lalu pada pita serapan 881,11 cm ini berada di daerah sidik jari spektrum dan mendukung adanya ikatan rangkap siklik C dengan C konsisten dengan puncak pada 1661,16 cm. Maka data FTIR ini menunjukkan isolat F3 kemungkinan besar merupakan senyawa triterpenoid yang tersubstitusi dengan gugus hidroksil. Untuk selanjutnya adalah contoh jurnal dari FTIR dengan judul pengembangan dan karakterisasi pelarut hidrofobik baru berbasis terpenoid pelarut eutetik untuk ekstraksi antioksidan bioaktif yang berkelanjutan, yang mana FTIR di sini bertujuan untuk memverifikasi pembentukan ikatan hidrogen antara hidrogen bond akseptor atau HBA yaitu terpenoid dan juga hidrogen bond donor atau HBD asam lemak dan juga alkohol dalam hidrofobik deep eutetic solvent, yang mana hasil dari FTIR ini menunjukkan pergeseran pita OH pada 3326 sampai 3393 per cm dan juga pergeseran pita CO pada 1707 sampai 1710 per cm, yang mana hal tersebut menandakan pembentukan ikatan hidrogen tanpa adanya puncak baru yang menunjukkan reaksi kimia. Sehingga FTIR ini sendiri sangat efektif untuk memverifikasi ikatan hidrogen non-destruktif dan memberikan informasi mengenai interaksi fungsional antar komponen dalam DES. Tetapi untuk FTIR ini dia tidak dapat mendeteksi reaksi kimia baru atau perubahan struktural mendalam karena dia hanya menunjukkan pembentukan ikatan hidrogen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FTIR ini dia berguna untuk memverifikasi pembentukan ikatan hidrogen dalam DES, namun terbatas dalam mengidentifikasi reaksi kimia kompleks atau perubahan struktural. Contoh lain artikel dari FTIR ini yaitu berjudul Pembuatan Profil Konstituen Fitokimia dari Ekstrak buah Terminalia Sebula oleh efek pelarut yang berbeda dalam analisis tersinkronisasi dari FTIR, yang mana FTIR ini digunakan untuk menganalisis ekstrak etanol dari bunga Terminalia Sebula, yang mana sampel dikeringkan dan dihasilkan menjadi serbuk halus lalu dicampur dengan KBR untuk analisis dalam rentang 400 sampai 4000 per cm menggunakan spektrometer FTIR Shimadzu, yang mana hasil dari FTIR ini dia dapat mengidentifikasi berbagai kelompok fungsional dalam ekstrak termasuk alkohol, alkanes, asam karboksilat, alkena, ester dan juga halogen. Puncak utama yang ditemukan pada FTIR ini antara lain yaitu berada pada 3351,08 per cm yaitu pada
OH, panjang OH, dan juga 2977,05 per cm dalam rentang CH, dan juga 1647,80 per cm dalam rentang C bonding C. Kemudian, keunggulan dari FTIR ini sendiri yaitu dia dapat mengidentifikasi berbagai kelompok fungsional dalam sampel dengan cepat dan juga efisien. Untuk keterbatasan dari FTIR ini sendiri, dia memiliki keterbatasan dalam resolusi sehingga tidak dapat memberikan detail struktur molekuler yang kompleks. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FTIR memberikan informasi yang sangat berguna tentang kelompok fungsional dalam ekstrak etanol cebula yang mengandung senyawa bioaktif, yang mana metode ini membantu dalam memahami potensi terapeutik ekstrak, terutama terkait dengan aktivitas antioksidan dan juga senyawa bioaktif lainnya.